Baik pemirsa, kali ini saya sudah berada di rumah Tahfizul Qur'annya El Alif. Nah, kali ini saya bakalan ngobrol langsung bersama Bunda Najah Latifah selaku pimpinan dari rumah Qur'an ini. Nah, penasaran dengan awal ceritanya hingga bisa berkembang seperti sekarang ini? Ayo kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya Bunda, ini boleh diceritakan nggak Bunda, awal mula berdirinya rumah Tahfizul Qur'an El Alif ini gimana tuh Bunda? Awal mula Bunda mendirikan rumah Tahfizul Qur'an Al Alif ini awal mula dari rasa keprihatinan ketika pandemi, di mana anak-anak dirumahkan, tidak sekolah, tidak sekolah tatap muka, tapi di luar anak-anak pada main, apalagi main HP. Sehingga terinisiatiflah mengajak sebetulnya, karena kalau membangun harus ada bangunannya dulu ya. Mengajak anak-anak, dan kebetulan anak Bunda juga waktu itu masih kecil, jadi diajak teman-temannya untuk ngaji bareng. Awalnya ngaji bareng. Dan alhamdulillah dengan seminggu kemudian anak-anak itu pada ibu-ibu pada nitip di sini. Kalau dari Bunda sendiri nih, cara ngajarin metode ke anak-anaknya tuh gimana tuh Bun? Sehingga seperti sekarang ini banyak yang minat gitu. Sebetulnya mah kalau cara pengajaran sama aja metode pada umumnya. Kita pakai metode talaki. Talaki itu karena namanya anak-anak yang sebagian belum pada bisa baca, diawali dengan metode Iqra, dan untuk hafalannya kita talaki. Talaki itu dituntun satu ayat. Oke Bun, terakhir nih Bun, apa pesan dari Bunda buat orang tua di luaran sana gitu, supaya anak-anaknya itu cinta akan Al-Quran? Pesan buat orang tua, saya sangat berharap bahwa dengan adanya rumah Tahfizul Qur'an El Alif ini dan orang tua mendidikkan ke sini, harapannya satu, dukungan penuh bahwa pentingnya membaca Al-Quran, pentingnya mempelajari Al-Quran, dan bukan hanya dukungan saja, tetapi contoh dari orang tuanya sendiri, itu yang membuat harapan terbesar itu. Jadi jangan membaca Al-Quran itu hanya sebatas mendang-mending, dalam artian mendang-mending sepertinya, daripada banyak orang tua juga yang menitipkan daripada main HP. Harapan saya bukan seperti itu. Harapannya tolong tanamkan anak-anak itu bahwa membaca Al-Quran itu wajib, dan wajib mempelajarinya. Baik pemirsa, itulah hasil dari wawancara bersama pimpinan rumah Tahfizul Qur'an El Alif. Baik pemirsa, selain mewawancarai pimpinan rumah Qur'an El Alif, tim Damar Banten juga berkesempatan untuk mewawancarai pendiri rumah Tahfizul Qur'an El Alif. Nah, berikut informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, saya Haji Intik Abdul Karim, pengasuh Rumah Qur'an El Alif BNI Ciracas. Intinya bahwa Rumah Qur'an El Alif mensuficikan kepada tahsin qiraah dan juga hifdzil Qur'an. Karena terinspirasi ulama-ulama dulu itu adalah berawal dari hafidul Qur'an, orang-orang yang hafal Qur'an dulu sebelum mempelajari yang. Nah, dari situlah walaupun tempat dengan segala kekurangannya ya, kita Rumah Qur'an El Alif betul masih kita bertempat di sebuah rumah di kontrakan yang sempit. Hari ini sudah murid saja udah 135-an. Itu sebetulnya sebuah keprihatinan. Nah, harapan kita ke depan, dari dulu yang tidak punya apa-apa, semoga Rumah Qur'an El Alif apa-apa menjadi kita punya. Itu yang kita harapkan. Ada hafid Quran yang terlahir dari situ. Ada orang-orang yang betul-betul tersinari oleh Al-Quran, fi dilalil Quran gitu ya. Dengan adanya pengajaran yang hanya berfokuskan kepada tahsin qiraah dan juga hifdzil Quran.
Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan wawancara eksklusif dengan pengasuh Rumah Quran El Alif, tim Damar Media juga melakukan wawancara bersama salah satu pengajar, perwakilan santri, dan juga wali santri dari Rumah Quran El Alif. Kami menanyakan seputar program, kesan, dan juga harapan dari mereka. Berikut informasinya. Saya Saidat Umardia selaku pengajar Rumah Tahfidzul Quran El Alif, yang mana di Rumah Tahfidzul Quran El Alif ini ada 3 kelas, ada Sufla, Wusto, dan juga Ulia. Selain daripada menghafal dan mengaji dengan metode Iqro, Islah, dan juga Tahsinul Quran, ada juga pelajaran pengimbang, yaitu yang mana ada tauhid. Kami di sini tauhid menggunakan Aqidatul Awam. Kemudian ada fikih kami menggunakan praktek sholat dan juga Safinatun Najah, Mahfuzot, bahasa Arab. Kemudian ada tajwid. Di sini tajwid di Rumah Tahfidzul Quran El Alif ini tajwid menggunakan metode Tuhfatul Atfal dan juga sajak tajwid Baghdadi. Nah, selain daripada itu, untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak atau santri gitu. Nah, di sini ada program yaitu muhadoroh setiap malam Kamis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama salah satu santriwati Rumah Tahfidzul Quran El Alif. Halo Dek, selamat malam. Siapa Dek namanya? Boleh perkenalkan? Jihan, Jihan. Wah, Jihan ini asalnya dari mana? dari Serang. Dari Serang. Jihan belajar ngaji di Rumah Quran El Alif ini udah berapa lama? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Nah, Jihan sendiri udah berapa juz nih hafalnya? Udah 2 juz. Udah 2 juz. Nah, Jihan belajar ngaji di Rumah Quran El Alif ini gimana? Betah nggak? Apa? Kalau betah, apa yang membuat Jihan betah? Ya, teman-temannya seru-seru semua, terus pengajaran juga baik, terus seru. Permisi Ibu, Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Bener ini dengan Ibu Ani, orang tuanya dari Cantika? Iya, betul sekali. Iya. Ibu, di sini saya izin bertanya ya terkait Iya. anak Ibu yang sudah belajar di Rumah Tahfidzul Quran El Alif. Kalau dari Cantika sendiri, Ibu, ada nggak sih perubahannya gitu setelah belajar di El Alif ini? Sudah berapa lama Bu Cantika sebelumnya belajar di El Alif? 4 tahun 4 tahun. dari SMP kelas 1 Oh, dari sampai sekarang naik ke kelas 2 SMA. Alhamdulillah banyak perubahannya ya, mungkin dari kecil udah mengenal, cuma cara membaca dengan tartil ataupun menghafal ya sesudah di Rumah Quran El Alif, sehingga terlihat pesat lah istilahnya ya, cara mengajarnya, cara mengajinya seperti apa, dan juga hafalannya alhamdulillah udah mau 5 juz. Oh, udah. Kalau Mazul. iya, Aduh. dengan waktu yang terbatas ya, Iya. karena sekolah gitu kan, dengan segala kegiatannya, Mm. menyempatkan diri untuk belajar Al-Quran di rumah. Kalau untuk harapan kedepannya sendiri buat anak Ibu ataupun buat El Alif itu seperti apa dari Ibu? Mungkin kalau untuk anak sendiri, mudah-mudahan dia selalu ada waktu untuk berangkat ngaji ke sana, dan juga untuk Rumah Quran, semoga pengajarnya bertambah ya, biar kageroh ya, apa sih kageroh itu, biar anak-anak semua terhandle gitu ya, karena kan tidak semua anak-anak sama ya. Iya. Dalam belajarnya tuh nggak semua, ada yang cepat, ada yang lambat gitu kan. Dan juga mungkin bisa lebih, kalau bisa mah tempatnya itu tuh Tempatnya. iya, mudah-mudahan bisa menyewa atau mempunyai tempat yang lebih bagus dan lebih luas lagi, biar anak-anak nyaman dalam belajarnya. Akhir nih mungkin Ibu ya. Iya. Kesan dan pesannya, pesan dari Ibu buat pemerintah lah, buat masyarakat lah gitu, terkait Rumah Quran El Alif ini, buat kedepannya itu mau jadi seperti apa? Nah, untuk masyarakat mungkin lebih aware ya, untuk anak-anak di tingkat kayak TK atau SD ya, SMP gitu, mungkin SMP sekarang udah pada pulang sore ya, susah nyari waktunya, belum eskulnya kan. Kalau
udah ke SD, SMP, SMA itu ya. Kalau SD tuh masa-masa masih jam 12 pulang, jadi masih ada waktu, benar-benar waktu yang luang lah untuk belajar. Iya, mungkin untuk masyarakat luas lebih aware lagi untuk anak-anak, biar anak-anak lebih mencintai Al-Quran, bisa belajar gitu ya. Kalau untuk pemerintah, tolong dibantu. Ya semoga ya harapan ibu ini bisa tercapai lah Bu ya, dan ya El Alif juga nantinya bisa menjadi rumah Quran yang bisa mencetak generasi Itu dan lebih luas lagi, lebih besar lagi. gitu. Lebih memadai lagi tentang seperti itu. sarana dan prasarana Ya. prasarananya. Itulah pemirsa, profil singkat dari Rumah Tahfizul Quran El Alif, sebuah lembaga yang lahir dari keprihatinan melihat kondisi anak-anak pada masa pandemi COVID-19. Hingga kini, Rumah Tahfizul Quran El Alif tetap eksis dan terus berkontribusi melalui berbagai pelajaran pengimbang. Di antaranya, tauhid dengan kitab Aqidatul Awam, fikih dengan kitab Safinatun Najah, tauhid dengan kitab Tuhfatul Atfal, dan metode Baghdadi, serta pelajaran bahasa Arab, Mahfudot, dan Muhadoroh. Saya Ayu Lustari bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Saksikan program menarik lainnya hanya di Damar Banten TV.